Kisah tentang perempuan yang bersinah ini tidak asing lagi di telinga kita, Bapak Mama. Sudah kita dengar mungkin dari sekolah minggu atau di dalam pertemuan ibadah dan gereja. Saya memberi tema pada refleksi saya pada sore hari ini adalah jangan lupa bercermin. Cermin adalah sebuah benda yang penting bagi kehidupan kita yang sering kita pakai untuk melihat gambaran diri kita, untuk melihat bagaimana kondisi wajah, mungkin baju, apakah sudah rapi dan yang lain sebagainya. Sebelum kita keluar dari rumah, pastilah kita akan menyempatkan diri untuk bercermin. Begitulah pentingnya cermin bagi kehidupan kita. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah tentang perempuan bersinah ini dimulai dari ketika Yesus mengajar di Bait Allah. Sesuai dengan hukum Taurat, jika orang-orang yang kedapatan bersinah maka akan dilempari batu sampai mati. Bapak Mama, sampai mati. Jelaslah pada saat itu mereka ingin melihat ketaatan Yesus pada hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat ini mau mencoba Yesus bagaimana ia taat pada hukum Taurat. Dan ataukah melihat ketaatan Yesus pada hukum Romawi. Hukum Romawi tidak mewajibkan ini dijarah ini, dirajam ini, Bapak Mama. Mereka menempatkan Yesus sebagai hakim atas dosa perempuan ini. Mereka menempatkan Yesus. Di sini ahli-ahli Taurat mencoba Yesus dan membawa perempuan yang bersinah ini karena mereka merasa diri mereka yang paling benar dan hanya bisa menghakimi orang-orang yang berbuat dosa tanpa menyadari bahwa mereka juga berdosa. Manusia yang berdosa meskipun dosa yang mereka berbeda dilakukan, meskipun dosa mereka berbeda dari yang perempuan ini lakukan. Seringkali kita juga di dalam kehidupan kita menjadi hakim atas orang lain. Mencap, menghakimi itu mirip dengan mencap. Kita melihat kesalahan sesama kita lalu menghakiminya tanpa kita tahu dengan benar apa sebenarnya di belakang, apa sebenarnya yang fakta yang ada. Sesuai dengan tema khotbah kita hari ini, jangan lupa bercermin. Kita melihat bahwa ahli-ahli Taurat di sini lupa untuk bercermin. Mereka juga orang berdosa, tetapi mereka menghakimi perempuan yang bersinah ini. Mereka malah mencobai Yesus lagi. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan yang dilematis tidak langsung dijawab oleh Yesus. Yesus malah langsung mengajungkan jarinya untuk menulis di tanah. Yesus mengajukan sebuah ungkapan balik kepada mereka, itu jika di antara mereka ada yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama mengambil batu dan melempari perempuan itu sampai mati. Ungkapan ini seperti sebuah pertanyaan yang menuntut sebuah jawab dari hati nurani. Karena Yesus tunduk itu, dia tulis semua dosa-dosa dari itu semua orang yang datang untuk mau menghakimi. Yesus tunduk untuk dia tulis satu persatu. Kalau besok ada yang berdosa, besok rajam dia sampai mati. Bapak Mama, saudara semua, jika orang berbuat jahat atau dosa, maka walaupun orang lain tidak mengetahui dan menegurnya, tetapi hati nurani akan terus menegurnya. Itu adalah suara Roh Kudus di dalam diri kita ketika kita berbuat dosa. Kita pasti akan merasa cemas, terus ada teguran di dalam hati kita. Rupanya Yesus sengaja menjawab hal demikian karena Yesus ingin semua orang yang ada di tempat itu segera menyadari dosa-dosa mereka. Ia bertindak adil dan benar dan menunjukkan serta memberi arti sesungguhnya tentang keadilan bagi perempuan yang bersinah itu. Yesus juga mengajarkan kepada perempuan ini bahwa pengalaman harus menjadi guru yang mendidik. Dia pun pengalaman saat ini harus menjadi guru untuk dia dalam menjalani kehidupan. So, tidak boleh buat dosa lain, karena pengampunan sudah diberi untuk kamu. Kasih dan pengampunan yang Yesus beri harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri.
Hidup harus berubah dan jangan jatuh lagi pada lubang yang sama. Jangan jatuh lagi pada dosa yang sama. Seringkali kita seperti itu. Sudah tahu ini hal tidak baik, masih saja kita lakukan. Ada hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, yaitu jangan menjadi hakim yang mudah untuk menghakimi sesama. Belajar melihat kesalahan dan dosa sendiri dan memperbaikinya sebelum melihat pada kesalahan orang lain. Semua manusia itu berdosa dan butuh pengasihan dan pengampunan dari Allah. Karena itu hanya Allah saja yang hakim yang adil. Dia sendiri yang berhak untuk menghakimi. Saya mengakhiri khotbah saya ini dengan satu ilustrasi Bapak Mama. Suatu hari ada suami istri sedang makan siang di ruang makan. Mereka duduk lalu mereka bercerita. Kemudian sang istri ini lihat keluar jendela. Dia lihat keluar jendela bahwa di tetangga ada cuci pakaian. Dia bilang, ih itu tetangga sempat cuci pakaian. Ini apa kok cuci pakaian kotor. Keesokan hari, beberapa hari kemudian, itu suami diam sah. Beberapa hari kemudian tetangga cuci pakaian lagi. Dia berkomentar ulang, ih ini tetangga cuci pakaian sebenarnya. As ini beta yang harus pisah tahu dia cara cuci pakaian yang baik dan benar. Beberapa saat, suami tetap diam. Beberapa hari kemudian, dia lihat kembali bahwa ini tetangga ini cuci pakaian dengan bersih. Dia bilang, begini loh bercuci yang benar. Jadi suami sambung dan jawab bilang, bukan mama, tadi pagi beta disuruh kasih bersih kotor pun jendela rumah. Ternyata yang kotor itu bukan itu tetangga kembali, tetapi dia punya jendela rumah. Bapak Mama, ilustrasi ini jelas bahwa sebelum kita melihat dan menilai orang lain, hendaklah kita melihat dan menilai diri kita terlebih dahulu. Karena itu Bapak Mama, saudara semua, jangan lupa untuk bercermin. Sebab bercermin membantu kita untuk melihat diri kita sendiri. Membantu kita untuk memperbaiki diri sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.